Halo semua kedan-kedanku, kembali lagi bersama aku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan. Untuk pertandingannya sendiri di sini akan berlangsung pada tanggal 1 Juni. Dan untuk pertandingannya aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama di sini ada dari La Liga Segunda yang mempertemukan Real Oviedo melawan Cadiz. Di pertandingan kedua di sini masih dari La Liga Segunda yang mempertemukan antara Levante melawan SD Eibar. Di pertandingan ketiga di sini ada dari Liga Norwegia yang mempertemukan antara Brann melawan Sandefjord. Di pertandingan keempat di sini ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Malmo melawan Häcken. Dan di pertandingan terakhir di sini ada dari Liga Turki nih yang mempertemukan antara Bodrum melawan Besiktas. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedan, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan komennya agar kita bisa membuat video prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama nih, di sini mempertemukan antara Real Oviedo melawan Cadiz. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Real Oviedo sendiri, di sini mereka berhasil memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk Cadiz, di sini Cadiz hanya mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Cadiz sendiri, di sini tampaknya mereka jauh lebih diunggulkan. Dengan Cadiz sendiri mampu memperoleh 4 hasil kemenangan dari 6 pertemuan terakhir mereka. Sementara untuk Oviedo sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari La Liga Segunda, di sini tampaknya untuk Oviedo sendiri masih lebih diunggulkan. Dengan Oviedo sendiri berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 72 poin dari 41 pertandingan. Sementara untuk Cadiz sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-11 klasemen dengan perolehan 55 poin dari 41 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 3/4. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Oviedo per 3/4. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Real Oviedo bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 3-1. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini masih dari La Liga Segunda yang mempertemukan antara Levante melawan SD Eibar. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Levante sendiri, di sini mereka berhasil memperoleh 4 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk SD Eibar sendiri, di sini mereka memperoleh 3 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya masing-masing tim hanya memperoleh 1 hasil kemenangan. SD Eibar memperoleh 1 hasil kemenangan dan Levante memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari La Liga Segunda, di sini tampaknya Levante jauh lebih diunggulkan. Dengan Levante sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 76 poin dari 41 pertandingan. Sementara untuk SD Eibar sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-9 klasemen dengan perolehan 58 poin dari 41 pertandingan.
Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2,34. Dan diprediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Levante Pur 1. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di under 2,34. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Levante bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-0. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini kita lanjut ke Liga Norwegia yang mempertemukan antara Bryne melawan Sandefjord. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Bryne sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Sandefjord sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Sandefjord jauh lebih diunggulkan. Dari 6 pertemuan terakhir mereka, di sini Sandefjord mampu memperoleh 6 hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari Liga Norwegia, di sini tampaknya Sandefjord juga masih lebih diunggulkan. Dengan Sandefjord sendiri berada di posisi ke-5 klasemen dengan perolehan 15 poin dari 8 pertandingan. Sementara untuk Bryne sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-12 klasemen dengan perolehan 9 poin dari 8 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, lek-lekan dan juga 1/4. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2,34 dan juga 2,5. Dan diprediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Sandefjord, lek-lekan. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2,34. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Sandefjord bakalan menang besar dengan skor akhir berakhir dengan 1-4. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Malmö FF melawan Häcken. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Malmö sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Häcken sendiri, di sini mereka berhasil memperoleh 3 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 6 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Häcken sendiri tampaknya mereka masih lebih diunggulkan. Dari 6 pertemuan terakhir mereka, di sini Häcken mampu mengantongi 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Malmö sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari Liga Swedia, di sini tampaknya Malmö FF masih lebih diunggulkan. Dengan Malmö sendiri berada di posisi ke-5 klasemen dengan perolehan 19 poin dari 12 pertandingan. Sementara untuk Häcken sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-8 klasemen dengan perolehan 15 poin dari 11 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1 dan juga 1/4. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 3 dan juga 2,34. Dan diprediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Häcken nahan 1.
Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Hacken bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 0-1. Oke, di pertandingan selanjutnya nih, di sini kita melompat jauh ke Liga Turki yang mempertemukan antara Bodrum melawan Besiktas. Untuk head to head dari 6 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Bodrum sendiri, di sini tampaknya mereka memperoleh hasil yang buruk dengan hanya mampu menghasilkan 4 hasil imbang. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Besiktas sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 2 hasil imbang, dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran setengah. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Besiktas pur setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2/3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Besiktas bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 2-3. Oke, sekian video prediksi aku untuk pertandingan pada tanggal 1 Juni nanti. Jika kalian mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya kedan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kedan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.